Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 4701-4705 Bab 4701, San Xiao Empress. Landen Shen tidak ingin membuang waktu, jadi dia memutuskan untuk segera pergi ke Pulau Sanxian. Sebelum aksi, Landen Shen tidak lupa untuk mengobati luka-luka Bunda Cahaya Emas, memukul sedikit jantung Liuli ke tubuhnya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan lentera Istana Peti Mati, kemampuan penyembuhan Liuli Xinhuo sudah memuaskan Landen Shen. Dalam waktu kurang dari 10 napas, luka-luka Bunda Cahaya Emas telah pulih 7 atau 88. Si Tianjun benar-benar terpana oleh metode anti penyembuhan Landen Shen di tingkat surga. Bunda Cahaya Emas juga terkejut dan berterima kasih kepada Landen Shen lagi dan lagi. Ini hanya usaha kecil, rekan Jingwang tidak perlu berterima kasih padaku. Karena lukamu hampir pulih, aku akan berangkat ke Pulau Sanxian sekarang, kata Landen Shen terus terang. Melihat bahwa Landen Shen cukup mendesak, Our Lady of the Golden Light buru-buru menjawab, oke, mohon juga meminta rekan Shen untuk menunggu setengah jam untuk memindahkan para biksu di pulau itu. Ini baik. Landen Shen sedikit mengangguk. Si Tianjun dengan cepat memerintahkan para biarawan di pulau itu untuk berkumpul di Pulau Jinao. Dalam 1/4 jam, semua biksu di pulau itu berkumpul di langit di atas Pulau Jinao. Dong Kuan dari 10 penguasa surgawi mengorbankan perahu roh emas hitam raksasa, cukup untuk menampung puluhan ribu orang, cukup untuk menampung semua biksu yang masih hidup di Pulau Jinao. Di bawah perintah Dong Kuan, biksu dari Pulau Jinao dengan cepat menaiki perahu roh. Dong Kuan mendesak perahu roh dan terbang ke arah Pulau Sanxian. Pulau Sanxian tidak jauh dari Pulau Jinao, tetapi dengan kecepatan perahu roh ini, dibutuhkan setidaknya 3 hari untuk mencapainya. Berdiri di geladak perahu roh, Landen Shen mau tidak mau memulai transmisi suara ke arah Dong Kuan. Dong Daoyou, kecepatan perahu rohmu masih sedikit lebih lambat. Shen cukup pandai dalam metode melarikan diri, jadi dia mungkin juga menggunakan teknik melarikan diri. Bagaimana perahu rohmu bergerak maju? Dong Kuan berkata dengan malu, peralatan kasar membuat Taois Shen tertawa. Secara alami, Landen Shen dapat menggunakan teknik pelarian lain untuk menahan perahu roh ke depan, selama Taois tidak terlalu merepotkan. Ini baik. Landen Shen sedikit mengangguk, dan pancaran darah merah dan hitam yang sangat kuat segera menyelimuti seluruh perahu roh. Dalam sekejap, perahu roh raksasa ini tampak melayang dalam gelombang darah merah dan hitam. Di pemandian gelombang darah, Landen Shen berubah menjadi bayangan darah merah dan hitam dengan panjang tubuh puluhan ribu kaki, dan itu muncul tepat di atas perahu roh raksasa, membawanya ke depan dengan cepat. Bahkan jika Landen Shen dengan sengaja menahan napas, para pembudidaya di perahu roh masih dikejutkan oleh bayangan darah besar dan menakutkan yang dia ubah, dan rasa paksaan yang kuat membuat orang terengah-engah. Bum bum bum. Kecepatan perahu roh yang diselimuti darah merah dan hitam terus melonjak, dan akhirnya mencapai berlebihan yang bisa mendistorsi ruang. Bahkan indera ilahi si Tianjun tidak dapat menangkap jalur penerbangan perahu roh, dan dia tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan ekspresi tercengang. Sama seperti Daluo Jinxian, kecepatan melarikan diri Landen Shen di langit adalah puluhan kali lebih banyak dari mereka. Anda harus tahu bahwa ini masih kecepatan melarikan diri dengan seluruh perahu roh. Kunyuan Daluo Jinxian tidak lebih dari itu. Si Tianjun berkomunikasi satu sama lain melalui komunikasi suara, dan mereka kagum dengan cara dan kemampuan Landen Shen. Pada awalnya, mereka menilai bahwa Landen Shen mungkin adalah seorang biarawan dengan kekuatan yang sama dengan permaisuri San Xiao. Sekarang tampaknya orang ini mungkin lebih kuat. Dari permaisuri San Xiao, Landen Shen tidak terlalu banyak berpikir, dia hanya tidak ingin membuang waktu. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa bertahan di Age of Confederate Gods. Dengan kecepatan perjalanan saat ini, akan memakan waktu sekitar setengah jam untuk mencapai Pulau Sanxian. Pulau Sanxian adalah pulau yang relatif terpencil di Laut Utara Tianyuan. Meski terpencil, Pulau Sanxian cukup terkenal. Bahkan, ada urat batu abadi yang terhubung ke dasar Pulau Sanxian. Roh kacau di dalam pulau itu sangat kaya, dan bahkan sejumlah kecil energi abadi yang kacau bercampur. Itu bisa dianggap sebagai tempat langka yang diberkati. Pulau ini ditanami dengan sejumlah besar bunga dan tanaman surga dan bumi, berwarna-warni dan megah, itu bisa disebut negeri dongeng yang indah. Murid pertama, San Xiao Niang Niang, dari Jiejiao berlindung di sini, dan nama, Tiga Dewa, berasal dari sini. Bagi orang luar, Pulau Sanxian adalah pulau yang agak misterius, dan hanya ada segelintir biksu yang benar-benar melangkah ke pulau ini. Bab 4702, Duer Xianyi. San Xiao merasakan tatapan tak terkendali Huang Tianhua, dan matanya yang indah menunjukkan rasa jijik. Celestial Domain telah mengalami perubahan besar, mereka secara alami tahu tujuan perjalanan Huang Tianhua. Peri Yun Xiao yang dipimpin melirik pasukan pembudidaya di sekitar Pulau Sanxian, dan mencibir, Yang Mulia hanya membawa tenaga ini dan ingin mengambil Pulau Sanxian saya. Ini agak berlebihan, bukan?
Melihat bahwa Huang Tianhua memimpin sejumlah kecil tentara Donyi, dan hanya Huang Tianhua yang memiliki basis kultivasi puncak Daluo, Yun Xiao merasa sedikit konyol. Itu komentar yang buruk. Huang Tianhua melambaikan tangannya yang besar dan berkata sambil tersenyum, jangan salah paham, rekan Tao San Xiao, Huang tidak bermaksud mempermalukan 3 wanita cantik kali ini ketika dia memimpin pasukan, tetapi datang untuk mengundang 3 orang untuk menerima pengampunan, amnesti. San Xiao Dai sedikit mengernyit. Tidak buruk. Huang Tianhua tersenyum dan berkata, Huang diperintahkan oleh ayahnya untuk datang ke sini untuk merekrut 3 pasukan Donyi untuk bergabung dengan saya, dan segera dia akan pergi ke kota kerajaan, Choge, untuk menerima pengampunan. Untuk murid berpangkat tinggi seperti San Xiao Daoyou, Raja akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi berbagai persyaratan dari ketiganya, dan akan memberikan 3 kursi tingkat tinggi dan sejumlah wilayah. Begitu kata-kata ini keluar, San Xiao tiba-tiba menjadi marah. Ingin membiarkan ketiga saudara perempuanku bergabung dengan pasukan Donyi. Sungguh mimpi yang bodoh. Sang Zhou, pencuri anjing, benar-benar berpikir bahwa murid-murid kita adalah mereka yang menjual pendidikan mereka dan mencari kemuliaan, dan rakus akan hidup dan takut mati. Peri Qiongqiao dan Peri Bixiao berteriak, dan kembali dengan marah. Peri Yun Xiao berkata dengan dingin, Huang Tianhua, kamu tidak perlu bicara omong kosong, kamu pencuri anjing, sama sekali tidak mungkin membiarkan ketiga saudara perempuanku kembali. Bertarunglah jika kamu ingin bertarung, jangan bertele-tele. Huang Tianhua melihat bahwa kata-kata San Xiao sengit, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia dengan dingin mendengus, Huang sangat baik untuk mengundangnya karena dia melihat mereka bertiga cukup tampan, dan aku tidak ingin kamu begitu. Bodoh. Sejujurnya, ayahku bertanggung jawab penuh atas tugas membersihkan Celestial Immortal Territory. Sekarang Interceptive Forces di Celestial Immortal Territory pada dasarnya telah dimusnahkan, dan hanya beberapa Interceptive Remnants di perairan sekitarnya yang masih tersisa. Berlama-lama. Jika kalian bertiga mengetahui urusan saat ini, kamu harus segera memilih untuk tunduk pada bisnisku. Jika kamu memaksaku untuk mengambil tindakan, jangan menyesalinya. Huang Tianhua mengancam dengan ekspresi suram. Peri Bixiao dengan sinis berkata, kamu tidak malu berbicara, tetapi gadis ini ingin melihat apa yang dapat kamu lakukan sebagai pencuri. Begitu suara itu jatuh, Peri Bixiao mengorbankan 9 pedang terbang abadi tingkat roh yang berbeda, dan segera berteriak formasi pedang abadi 9 ku slaughter. Bum bum bum. Saya melihat 9 pedang terbang di depan Peri Bixiao tiba-tiba berubah menjadi bayangan pedang emas yang menutupi langit dan matahari, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya bergabung dan mengembun menjadi 9 pusaran bayangan pedang. Membunuh. Peri Bixiao menunjukkan gerakan pamungkas dalam formasi pedang abadi pembantaian 9 kesengsaraan, dan melihat pusaran bayangan pedang yang dikompresi hingga ekstrim mengungkapkan kekuatan tak terbatas untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, menuju ke arah Huang Tianhua di atas. Bersulang dan tidak makan anggur yang enak, kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak sopan. Melihat Bixiao tiba-tiba mengerahkan serangan magis yang kuat, ekspresi Huang Tianhua sangat suram, dan dia segera terbang di bawah unicorn dan dengan cepat mendesak palu ganda perak di tengah. Palu ganda perak meledak menjadi cahaya, dan sejumlah besar cahaya perak menyembur keluar dari tubuh palu, bergegas di depan Anda seperti lapisan gelombang laut, melawan pusaran bayangan pedang yang menyerang. Bang! 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 Suara ledakan keras itu seperti runtuhnya langit dan bumi, cahaya pedang yang padat dan cahaya perak terjalin dan berbenturan, menyebabkan gerakan besar. Saya harus mengatakan bahwa Huang Tianhua ini memiliki beberapa kemampuan, saya melihat bahwa dia sepenuhnya mendesak palu ganda perak di tangannya, dan cahaya perak dari tubuh palu menolak dampak dari 9 pusaran bayangan pedang secara tiba-tiba. Ayo pergi juga. Peri Qiongqiao dan Peri Yun Xiao tahu dalam hati mereka bahwa pertempuran hari ini tidak dapat dihindari, dan segera berkoordinasi dengan Peri Bixiao dan meluncurkan serangan sengit ke arah Huang Tianhua. Hujan batu. Peri Qiongqiao mengangkat tangan gioknya yang ramping tinggi di atas kepalanya, dan memanggil sejumlah besar batu yang terbakar dengan api hitam. Batu-batu itu tampaknya merupakan kumpulan dari beberapa jenis energi, yang bisa meledak dengan energi cahaya hitam yang akan menghancurkan dunia setelahnya. Ledakan. Bab 4703, Peri San Xiao vs Huang Tianhua. Gunting emas sangat aneh, bilah bermata dua seperti tubuh naga, permukaannya ditutupi dengan sisik naga emas, dan kepala naga yang kuat muncul dari gagang gunting. Adapun ember batu persegi, itu bahkan lebih aneh, pada pandangan pertama, itu tampak seperti benda ember batu yang canggung, tetapi permukaannya disegel dengan tulisan emas padat, dan teksnya sangat kecil, susunannya teratur, dan mengandung kekuatan misterius yang tak terlukiskan. Dua harta abadi ini, masing-masing bernama Golden Jiao Scissor dan Hunyuan Jindou, adalah harta dari pulau-pulau Sanxian, dan mereka juga diberikan oleh Tuan Tongtian ketika dia menerima pengikutnya. Peri Yun Xiao mencoba yang terbaik untuk memasukkan kekuatan spiritual yang kacau ke dalam gunting jiao emas. Gunting jiao emas meroket hingga 10.000 kaki panjangnya, terlipat seperti naga, dan tiba-tiba memotong ke arah Huang Tianhua dalam formasi.
Peri Qiongqiao mendesak Hun Yuan Jindo dengan seluruh kekuatannya, dan melihat bahwa seberkas cahaya keemasan yang menghancurkan dunia diledakkan keluar dari mulut Hun Yuan Jindo, seperti meriam laser besar, meluncur ke arah Huang Tianhua. Huang Tianhua mengambil palu ganda perak, dan membantingnya ke gunting Jin Jiao yang masuk. Dentang. Ada suara bantingan seperti menusuk emas dan batu pecah, dan palu ganda perak mengenai gunting naga emas, memercikkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Adegan aneh muncul, hanya untuk melihat naga emas ganda memotong jiao emas terbang keluar, melewati palu ganda Huang Tianhua, menggigit dan melahap jiwanya. Kekuatan sebenarnya dari gunting Jin Jiao adalah semangat dari kedua alat berbentuk naga ini. Senjata berbentuk naga bernama, naga emas pemakan jiwa, itu adalah binatang penyihir prasejarah langka. Binatang ini tidak memiliki tubuh fisik dan tidak akan dihancurkan oleh energi dari 5 elemen. Itu melahap tubuh jiwa dan roh, bahkan jika itu dari Daluo Jinxian jiwa dapat ditelan dalam satu gigitan, dan tidak mungkin untuk berjaga-jaga. Itu melahap tubuh jiwa dan roh, bahkan jika itu dari Daluo Jinxian jiwa dapat ditelan dalam satu gigitan, dan tidak mungkin untuk berjaga-jaga. Itu juga pertama kalinya Huang Tianhua menghadapi senjata ajaib yang begitu aneh, dia harus melepaskan kekuatan spiritual kacau di tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, sehingga Duer Xianyi di tubuhnya dapat menyerap kekuatan spiritual kacau yang dilepaskan olehnya sebanyak mungkin. Membuat kekuatan pertahanan naik ke ekstrim. Berdengung. Saya melihat Duer Xianyi di tubuh Huang Tianhua meledakkan cahaya yang menakjubkan, dan benar-benar menolak gigitan dua naga emas pemakan jiwa dengan tiba-tiba. Namun, jiao emas pemakan jiwa ini juga sangat sulit, menempel di permukaan tubuh Huang Tianhuan, menggigit bahu dan pinggangnya, mencoba menembus pertahanan Xianyi. Karena burung air emas yang melahap jiwa ini tidak memiliki tubuh fisik dan tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan magis 5 elemen biasa, Huang Tianhua masih tidak punya pilihan selain mengambil benda ini untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa membiarkan benda ini menempel di tubuhnya. Dan terus mempertahankan serangan Golden Dou Yuan. Minum. Melihat seberkas cahaya keemasan yang ditembakkan oleh Hun Yuan Jindou meledak di udara, Huang Tianhua terguncang, dan palu ganda perak di tangannya saling memukul, menyebabkan kejutan tiba-tiba. Dengan ledakan yang keras, palu kembar itu memercikkan cahaya perak seperti sungai dan laut, dan menabrak cahaya keemasan yang menyerang. Bum bum bum. Ada suara gemuruh dan retakan yang menghancurkan bumi. Huang Tianhua nyaris tidak menahan serangan Hun Yuan Jindo, dan mundur beberapa ratus langkah untuk menstabilkan sosoknya. Dengan kemampuan bertahan Duer Xianyi, Huang Tianhua aman dan sehat, dan berkata dengan nada menghina, jika di waktu normal, aku mungkin takut kamu menunggu 3 poin, tapi kali ini aku punya Duer Xianyi. Diberikan oleh ayahku. Beberapa trik tidak akan menyakitiku sama sekali. Tanpa diduga, begitu suaranya jatuh, Peri Bixiao meluncurkan gerakan pembunuh dan berteriak dengan marah, formasi pedang abadi pembantaian Jiuku, bunuh aku. 9 pusaran bayangan pedang besar dipadatkan dalam formasi pedang abadi pembantaian 9-ku, Kiki menekan ke arah Huang Tianhua. Huang Tianhua mengayunkan palu ganda perak di tangannya dengan seluruh kekuatannya, menghancurkan 9 pusaran, meledak dengan suara keras yang memekakkan telinga. Palu ganda perak di tangannya juga bukan produk luar biasa, yang disebut palu perak cerah berwarna 8, dan itu juga merupakan harta karun abadi tingkat roh yang dianugerahkan oleh ayahnya, Huang Feihu. Karena naga emas pemakan jiwa yang tidak bisa menyingkirkan tubuhnya, Huang Tianhua hanya mengunci target pada Peri Yun Xiao yang mendesak naga emas untuk memotong, dia hanya melihatnya mengambil palu ganda perak dan bergegas keluar dari area ledakan. Dan menabrak Yun Xiao. Wajah cantik Peri Yun Xiao berubah warna dan buru-buru mendesak Jin Jiao di depannya untuk bertahan dan melawan. Dentang, dentang, dentang. Bentrokan senjata sihir yang sengit terjadi. Peri Yun Xiao hanya bisa menahan beberapa pukulan, tetapi tidak bisa menahannya. Tanpa gunting naga emas yang diberkati oleh roh, itu tidak akan mampu menahan palu perak cerah 8 sisi Huang Tianhua. Dalam keputusasaan, Peri Yun Xiao harus mengingat roh naga emas pemakan jiwa yang menempel di tubuh Huang Tianhua, dan kemudian nyaris tidak menahan serangan sengit Huang Tianhua. Peri Qiongqiao mendesak Hun Yuan Jindou untuk datang membantu, Peri Bixiao juga terus mendesak formasi pedang peri pembantaian Jiuku untuk menyapu formasi dari samping. Bum bum bum. Bab 4704, Landen Shen vs Huang Tianhua Part 1. Huang Tianhua juga memanfaatkan upaya ini untuk mengejar Peri Yun Xiao yang jatuh ke laut. Peri Yun Xiao terluka parah, menggertakkan giginya dan mendesak gunting Jin Jiao untuk memaksa Huang Tianhua kembali. Huang Tianhua tidak takut dengan serangan Peri Yun Xiao, melambaikan palu perak terang 8 baris di tangannya, dan menjatuhkan gunting emas Jiao. Mengambil keuntungan dari momen ini, Huang Tianhua sekali lagi mengorbankan cambuk, mengikat Peri Yun Xiao, dan menangkapnya hidup-hidup. Terbang keluar dari laut, Huang Tianhua mengikat Peri Yun Xiao yang ditangkap dengan tali naga. Pada titik ini, Peri San Xiao ditangkap hidup-hidup. Jenderal itu supernatural. Tembakan sang jenderal benar-benar luar biasa.
Kerumunan penonton pembudidaya Donyi, melihat bahwa Huang Tianhua telah menangkap peri San Xiao dengan satu pukulan, mereka semua menunjukkan kegembiraan dan berteriak dan bersorak. Pencuri anjing, mengandalkan pakaian Youdu untuk mendukungmu, sungguh pahlawan. Memiliki kemampuan untuk melepas pakaian peri ini dan melawan kita lagi. Peri Qiongqiao dan peri Bixiao marah dan berteriak. Huang Tianhua tertawa dan berkata, jika Anda menang, Anda akan menang. Biarkan saya yang mengurus metode apa yang akan saya gunakan. Saya, Huang Tianhua, juga orang yang mencintai dan menghargai batu giok. Selama tiga peri bersedia untuk menyerah dan tunduk, biarkan saya di bawah kutukan jiwa terlarang dan menjadi selir saya di masa depan, Huang secara alami akan mengampuni Anda. Hidup dan akan memperlakukanmu dengan baik. Huang Tianhua dengan tidak hati-hati memandangi sosok peri San Xiao yang halus dan anggun, senyum di wajahnya masih sedikit keperakan, melihat ekspresinya, sepertinya dia telah menganggap mereka sebagai wanitanya sendiri. Mampu menerima tiga pembudidaya wanita di tingkat puncak Daluo sebagai selir mereka sendiri, itu benar-benar hal yang menyelamatkan muka. Huang Tianhua sedikit bersemangat memikirkannya. Bah! Pencuri anjing yang tidak tahu malu, bunuh jika kamu mau, tidak ingin menghina tiga saudara perempuan kita. Peri Yun Xiao sangat marah, berteriak, dan banyak darah mengalir dari sudut mulutnya. Membunuhmu. Tidak, tidak, tidak. Ketiga peri itu sangat cantik dan cantik, bagaimana mungkin kamu rela membunuhmu? Tentu saja, untuk membawa mereka kembali ke perkemahan dan menikmatinya. Melihat penampilan tiga wanita yang marah dan memalukan, Huang Tianhua menjadi semakin bersemangat, dia mengalihkan pandangannya ke Feri Bixiao termuda, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk mencubit dagu Feri Bixiao, dan hendak mencium pipi putihnya. Pencuri anjing, hentikan, bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Peri Bixiao sedikit gemetar, wajahnya yang cantik penuh ketakutan dan penghinaan. Penonton tentara Donyi juga senang menonton pertunjukan, saya harus mengatakan bahwa Huang Tianhua masih sedikit cemas, dan mereka ingin naik dan mencium beberapa. Bagaimanapun, penampilan dan temperamen peri San Xiao ini adalah terlalu menakjubkan, dan itu benar-benar tak terbatas. Untuk menangkap dewi seperti itu, dan masih ada tiga, para biarawan harus mengagumi kemampuan Huang Tianhua. Tepat ketika Huang Tianhua sedang mempersiapkan Fang Ze yang pro kecantikan. Cahaya keemasan yang menyilaukan melintas tiba-tiba dari cakrawala di belakang, dan cahaya keemasan terbang menuju Huang Tianhua dengan kecepatan kilat. Apa? Sebelum Huang Tianhua mencium peri Bixiao, dia tiba-tiba merasakan duri di punggungnya dan berbalik untuk melihat. Mata langit di tengah alisnya merasakan bahwa cahaya keemasan yang terbang sebenarnya adalah palu godam emas. Saya melihat palu raksasa itu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan ruang yang dilewatinya terdistorsi dan kabur, menunjukkan bahwa itu telah diberikan kekuatan yang tak terbayangkan. Itu Juntian Guan Sun Hammer. Tianyan Huang Tianhua di tengah alisnya mengenali bahwa palu raksasa emas yang menyerang adalah senjata ajaib Yuking. Mengapa harta peri Yuking muncul di sini? Huang Tianhua tidak punya waktu untuk memikirkannya, mengetahui bahwa dipukul oleh palu ini bukanlah lelucon. Dia buru-buru mengorbankan palu perak cerah bersisi 8, dan menyapu ke arah palu Juntian Guanri yang menyerang dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Ledakan. Ada ledakan keras, kedua palu bertabrakan, dan gerakannya sebesar langit dan bumi. Cahaya keemasan dan cahaya perak yang menakutkan bertabrakan dan menyebar ke segala arah. Para pembudidaya tentara Donyi yang lebih dekat ke Huang Tianhua semuanya terpengaruh, dan aura dari palu kembar mengusir luka-luka itu. Bab 4705, Landen Sen vs Huang Tianhua, Middle. Juntian Guan Sun Hammer Yuking meledak dengan kekuatan luar biasa di tangan Landen Sen. Dua harta karun abadi bertabrakan, dan Huang Tianhua kalah dari Landen Sen. Dia terguncang mundur ratusan langkah oleh Juli. Dapat menstabilkan sosok itu. Huang Tianhua ketakutan dan marah, menggertakkan giginya dan meraung, kamu jelas merupakan harta abadi Jenderalku Sang Zhou, palu Juntian Guanri ini. Dari mana kamu mendapatkannya? Di mana saya bisa mendapatkannya? Landen Sen mencibir, tentu saja dapatkan dari yang tertindas. Kamu membunuh Yuking. Huang Tianhua melebarkan matanya dan berseru. Bagaimana dengan membunuh? Landen Sen menjawab dengan kosong. Wajah Huang Tianhua menjadi sangat jelek. Yuking adalah ajudan yang dibawanya kali ini, dia sebelumnya diperintahkan untuk mengambil Pulau Jinao dan tidak ingin dibunuh oleh orang lain. Yuking adalah murid dari Wenzong Taixi, dengan latar belakang yang dalam. Jika pembunuh ini tidak diambil kali ini, dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh ayahnya ketika dia kembali. Yah, baiklah, kali ini aku akan mengambil kepala pencurimu untuk memberi penghormatan kepada arwah Jenderal Yuking. Begitu suara itu jatuh, Huang Tianhua mengambil palu ganda perak di tangannya dan saling memukul. Dengan ledakan yang keras, kedua palu itu menembakkan cahaya perak besar seperti gelombang besar, dan meledak ke arah Landen Sen. Saya pikir Anda, putra Raja Wucheng, tidak cukup kuat. Landen Sen melirik cahaya perak yang masuk, ekspresinya agak menghina, dan segera menggunakan 9 kesengsaraan formasi pedang pembantaian abadi.
Aku melihatnya menjentikkan lengan bajunya sedikit, dan cahaya pedang tak berujung keluar dari tubuhnya, menyatu dengan kecepatan yang sulit dipahami oleh para dewa, dan berubah menjadi 9 pusaran bayangan pedang putih besar. 9 pusaran bayangan pedang besar bergegas keluar dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, dengan mudah menekan cahaya perak yang masuk, dan meledak ke arah Huang Tianhua. Dengan kemampuan Landen Sen saat ini, bahkan tanpa pedang terbang, dia dapat menampilkan formasi pedang abadi pembantaian Jiuku, dan kekuatannya tidak akan lebih lemah dari teknik peri emas teratas. Ini. Formasi pedang peri pembantaian Jiuku. Melihat bahwa Landen Sen hampir secara instan mengeluarkan gerakan pamungkas dalam formasi pedang abadi pembantaian 9 kesengsaraan, peri Bixiao berdiri di tempat dengan linglung. Formasi pedang ini diciptakan olehnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa orang kedua dapat menampilkannya dengan sempurna. Dan itu ditampilkan dalam pernyataan yang meremehkan ini. Landen Sen tidak menggunakan 9 pedang terbang untuk jurus pamungkas dalam Jiuku Slaughter Immortal Sword Array, yang murni dipadatkan oleh kekuatan spiritualnya yang kacau, yang lebih penting daripada Jiuku Slaughter Fairy Sword Array yang dia tampilkan terlalu sederhana, jadi itu bisa langsung mengalahkan musuh. Peri Bixiao melebarkan matanya yang indah, dan dia bisa merasakan 9 trik formasi pedang pembantaian yang ditampilkan oleh Landen Sen, yang kekuatannya beberapa kali lebih besar dari trik yang sama yang dia gunakan. Ini luar biasa. Bixiao, kapan kekuatan sihir formasi pedangmu padam? Melihat ini, Peri Qiong Xiao tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Peri Bixiao melalui transmisi suara. Ini, entahlah. Paling-paling, aku sudah menunjukkannya beberapa kali di depan beberapa generasi muda. Peri Bixiao juga bingung. Kekuatan magis yang baru saja ditampilkan Landen Sen jelas merupakan formasi pedang abadi pembantaian Jiuku, dan Peri Bixiao, pencipta formasi pedang, tidak akan mengakui itu salah. Namun lawan mampu menggunakan kekuatan magis dari formasi pedang yang dia ciptakan jauh melebihi levelnya sendiri. Peri Yun Xiao berkata dalam transmisi suara, kamu tidak perlu meragukannya, tanyakan saja pada rekan Tao ini setelahnya. Sekarang rekan Tao ini dapat menampilkan formasi pedang yang dibuat oleh saudari ketiga, itu mungkin membuktikan bahwa dia memang memiliki sesuatu. Hubungannya dengan Jie Jiao. Asal-usulnya mungkin sesuatu yang dipelajari seseorang secara tidak sengaja, tetapi mungkin juga tidak. Apakah ini benar-benar memiliki kejeniusan seperti itu? Kepala Peri Bixiao sedikit pusing. Jika dia hanya menyaksikan formasi pedang abadi pembantaian Jiuku, dia bisa sekali lagi meningkatkan versi yang lebih kuat. Kemampuan pemahaman semacam ini akan terlalu buruk. Perspektif kembali ke medan perang. Landen Sen langsung menekan kekuatan magis Huang Tianhua dengan formasi pedang peri pembantaian 9 tak, dan bahwa Huang Tianhua ditelan oleh sejumlah besar cahaya pedang. Namun, kekuatan yang meletus oleh Jiang Wang benar-benar ditentang oleh Due Xianyi. Huang Tianhua hanya terguncang mundur puluhan ribu meter, dan dia masih utuh. Teman-teman Taois, hati-hati. Orang ini mengenakan pakaian Duersian, dan kekuatan magis biasa hampir tidak dapat melukainya.